Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Selamat pagi rekan-rekan semuanya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Veronica Maria Bilkis dari General Affair dan Logistik Pekanbaru. Pada pagi hari ini, saya akan membagikan sekaligus membahas mengenai sebuah buku berjudul Kerja Cerdas, Bugar, dan Bahagia. Buku ini merupakan sebuah karya dari Dr. Arifianto, spesialis anak yang berfokus pada bagaimana seseorang bisa tetap produktif dalam pekerjaan sambil menjaga kesehatan fisik dan mental serta mencapai kebahagiaan. Sebelum kita membahas mengenai konten atau isi dari buku ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang buku ini. Buku Kerja Cerdas, Bugar, dan Bahagia yang ditulis oleh Dr. Arifianto, spesialis anak, bertujuan untuk memberikan panduan kepada pembaca dalam mengelola pekerjaan, menjaga kesehatan, dan menemukan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini menggabungkan konsep produktivitas dengan kesehatan fisik dan kesejahteraan mental, menyadari pentingnya keseimbangan antara ketiga aspek ini untuk mencapai kehidupan yang optimal. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konten dari buku ini. Buku karya Dr. Arifianto, spesialis anak ini mempunyai empat bab pembahasan. Yang pertama, konten pembahasan pertama yaitu pentingnya bekerja cerdas dan efektif untuk mencapai kesuksesan. Hal ini dapat kita capai dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memprioritaskan pekerjaan. Maksudnya di sini yaitu kita membuat daftar pekerjaan yang harus diselesaikan dan diprioritaskan pekerjaan-pekerjaan yang paling penting dan mendesak. Kedua yaitu fokus pada satu pekerjaan. Maksudnya di sini yaitu hindari multitasking dan fokus pada satu pekerjaan yang paling penting hingga pekerjaan tersebut selesai terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu mengelola waktu dengan efektif. Kita dapat gunakan kalender atau aplikasi pengelola waktu untuk menjadwalkan pekerjaan dan mengelola waktu. Hindari kebiasaan untuk menunda-nunda pekerjaan. Selanjutnya yaitu menghapus gangguan. Maksudnya di sini yaitu rekan-rekan dapat menghindari gangguan yang tidak perlu seperti berlama-lama bermain media sosial atau percakapan yang tidak penting. Kita bisa melakukan kegiatan tersebut di jam istirahat yang telah ditentukan oleh perusahaan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan perbaikan. Maksudnya di sini yaitu kita perlu mengevaluasi pekerjaan kita secara teratur dan memperbaiki apa yang perlu diperbaiki. Gunakan teknik refleksi atau introspeksi untuk memahami apa yang telah kita capai dan apa yang perlu kita perbaiki. Selanjutnya yaitu konten pembahasan kedua yaitu menjaga kesehatan tubuh dan jiwa. Hal ini dapat dicapai dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menerapkan pola hidup yang sehat. Di sini kita dapat melakukan pola hidup yang sehat dengan cara yaitu makan makanan yang sehat seperti konsumsi makanan yang kaya akan buah, sayuran, biji-bijian, dan protein yang seimbang. Selanjutnya, hindari makan yang tidak sehat seperti mengurangi konsumsi makanan yang tinggi gula, garam, dan lemak. Kemudian, minum air yang cukup. Kita harus minum air setidaknya 8 gelas air per hari dan tidak lupa pula kita tidur yang cukup. Kita harus tidur minimal 7-8 jam per hari untuk menjaga kesehatan tubuh dan jiwa. Selanjutnya, untuk menjaga kesehatan tubuh dan jiwa, kita bisa melakukan dengan cara olahraga teratur. Nah, di sini ada beberapa macam olahraga. Yang pertama yaitu olahraga aerobik. Lakukan olahraga aerobik seperti berlari, bersepeda, atau berenang selama 30 menit per hari. Yang kedua yaitu olahraga kekuatan. Lakukan olahraga kekuatan seperti angkat beban atau yoga untuk meningkatkan kekuatan otot. Yang ketiga yaitu olahraga fleksibilitas. Lakukan olahraga fleksibilitas seperti peregangan atau yoga untuk meningkatkan fleksibilitas tubuh. Dan yang terakhir yaitu olahraga yang disukai. Lakukan olahraga yang disukai atau hobi untuk meningkatkan motivasi dan kepuasan. Selanjutnya yaitu menjaga kesehatan. Nah, di sini kita dapat melakukan dengan cara yaitu meditasi dan relaksasi untuk mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan jiwa. Kita dapat menjaga komunikasi yang baik dengan rekan kerja untuk meningkatkan kesehatan jiwa dan mengelola stres dengan baik untuk meningkatkan kesehatan jiwa tersebut.
Selanjutnya, konten pembahasan ketiga yaitu strategi untuk mengelola stres dan kecemasan dalam hidup sehari-hari. Hal ini dapat dicapai dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu mengenali sumber stres. Langkah yang dapat kita lakukan yaitu kita dapat mengidentifikasi apa dan dari mana saja sumber stres serta kecemasan dalam hidup kita. Bisa dari keluarga ataupun dari lingkungan kerja. Yang kedua yaitu mengelola waktu dengan efektif. Di sini kita dapat membuat jadwal waktu yang efektif untuk mengelola pekerjaan dan kegiatan, memprioritaskan pekerjaan yang paling penting dan paling mendesak. Yang ketiga yaitu melakukan meditasi atau relaksasi. Maksudnya di sini yaitu kita dapat melakukan relaksasi dan meditasi untuk mengurangi stres dan kecemasan. Dengan cara yaitu menggunakan teknik relaksasi seperti pernapasan dalam dan yoga. Lakukan meditasi tersebut secara teratur untuk mengurangi stres dan kecemasan. Dan yang terakhir yaitu komunikasi yang baik. Kita harus jaga komunikasi yang baik dengan keluarga, teman, dan rekan kerja, berbicara secara terbuka dan jujur tentang perasaan dan kebutuhan kita. Dan kita dapat mendengarkan secara aktif dan berempati dengan orang lain. Selanjutnya itu konten pembahasan yang keempat, pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan rekan kerja untuk mencapai kebahagiaan. Beberapa alasan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan rekan kerja yaitu yang pertama untuk mendapat dukungan emosional. Maksudnya di sini yaitu rekan kerja dapat memberikan dukungan emosional yang sangat penting untuk menghadapi tantangan pekerjaan. Kedua yaitu untuk meningkatkan tingkat kebahagiaan. Maksudnya di sini membangun hubungan yang kuat dengan rekan kerja dapat meningkatkan kebahagiaan dan produktivitas pekerjaan. Yang ketiga yaitu menjaga kesehatan mental. Hubungan yang kuat dengan rekan kerja dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan dan depresi. Dan yang terakhir yaitu mencapai pertumbuhan pribadi yang lebih baik. Membangun hubungan yang kuat dengan rekan kerja dapat membantu meningkatkan kesadaran diri, kepercayaan diri, dan kemampuan berkomunikasi. Baik, selanjutnya bagaimana sih cara kita membangun hubungan yang kuat itu? Dalam buku ini, cara membangun hubungan yang kuat yaitu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menerapkan komunikasi yang baik. Maksudnya komunikasi yang baik di sini yaitu berkomunikasi secara terbuka, jujur, dan aktif dengan rekan kerja. Dengan komunikasi yang baik ini dapat meningkatkan produktivitas kinerja, hubungan dengan atasan, rekan kerja maupun rekan-rekan di lapangan akan terkoordinasi dengan baik sehingga minim terjadi miskomunikasi antar rekan kerja. Yang kedua yaitu menghabiskan waktu bersama rekan kerja. Maksudnya di sini menghabiskan waktu bersama rekan kerja dapat membantu memperkuat hubungan seperti yang sudah dilakukan kegiatan gathering. Kegiatan ini dapat menunjang terciptanya hubungan yang kuat dengan seluruh stakeholder perusahaan. Yang ketiga yaitu membantu dan mendukung aktivitas positif. Membantu dan mendukung aktivitas positif yang dilakukan rekan kerja dapat membantu memperkuat hubungan. Seperti salah satu contoh yang kita lakukan secara rutin setiap bulan yaitu Jumat Berkah, di mana kegiatan positif ini merupakan salah satu kegiatan untuk memperkuat hubungan dengan rekan kerja maupun lingkungan di sekitar perusahaan. Dan yang terakhir yaitu saling menghargai dan menghormati. Maksudnya di sini yaitu dalam melakukan tugas sehari-hari kita perlu menjunjung tinggi sikap toleransi, menghargai dan menghormati sesama. Dengan begitu akan tercipta hubungan baik dan kuat dan meminimalisir adanya konflik antar rekan kerja. Baik, selanjutnya apa aja sih manfaat membangun hubungan yang kuat itu? Jadi, menurut buku ini ada 4 manfaat membangun hubungan yang kuat, diantaranya yaitu pertama kebahagiaan yang meningkat. Maksudnya di sini yaitu membangun hubungan yang kuat dengan rekan kerja dapat meningkatkan kebahagiaan. Kedua yaitu terciptanya kesehatan mental yang baik. Maksudnya di sini hubungan yang kuat dengan rekan kerja dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Ketiga yaitu pertumbuhan pribadi yang lebih cepat. Membangun hubungan yang kuat dengan rekan kerja dapat membantu meningkatkan kesadaran diri, kepercayaan diri, dan kemampuan berkomunikasi. Dan selanjutnya yaitu dukungan emosional yang lebih kuat.
Maksud dari dukungan emosional yang lebih kuat yaitu rekan kerja dapat memberikan dukungan emosional yang sangat penting untuk menghadapi tantangan pekerjaan. Baik, selanjutnya yaitu pesan dan manfaat. Buku ini memberikan pesan yang kuat tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan, kesehatan, dan kebahagiaan. Dengan membaca buku ini, kita dapat memperoleh manfaat seperti meningkatkan produktivitas dan kesuksesan dalam pekerjaan. Diharapkan dengan membaca buku ini, kita semua dapat meningkatkan produktivitas kita dalam bekerja dengan cara-cara yang telah kita pelajari sebelumnya, sehingga target perusahaan semua dapat tercapai. Kedua, yaitu menjaga kesehatan tubuh dan jiwa dengan pola hidup sehat. Dengan sehatnya tubuh dan jiwa yang kita miliki, harapannya dapat membantu kita meningkatkan kinerja kita dan meningkatkan harapan hidup kita ke depannya. Selanjutnya yaitu mengelola stres dan kecemasan dalam hidup sehari-hari. Membangun hubungan yang kuat dengan keluarga dan rekan kerja. Salah satu obat dari stres dan kecemasan dalam hidup adalah mempunyai hubungan dan komunikasi yang baik dengan keluarga maupun rekan kerja. Sehingga dengan baiknya hubungan baik dengan rekan kerja ini dapat meningkatkan kerjasama dan koordinasi tim yang baik di perusahaan ini. Dan yang terakhir yaitu mencapai kebahagiaan dengan menemukan tujuan hidup dan melakukan kegiatan yang menyenangkan. Dengan begitu, diharapkan kita dapat bekerja tanpa merasa tertekan dan terpaksa dengan membuat suasana bekerja menjadi lebih baik, kooperatif, dan menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan loyalitas karyawan kepada perusahaan. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari buku ini yaitu yang pertama, bekerja dengan cerdas. Maksudnya yaitu menerapkan strategi dan teknik yang efektif untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pekerjaan. Yang kedua yaitu perlu menjaga kesehatan. Maksudnya yaitu menerapkan strategi dan teknik yang efektif. Maksudnya itu menerapkan pola hidup sehat seperti makan makanan yang sehat, berolahraga teratur, dan mengelola stres. Dan yang ketiga yaitu membangun hubungan yang kuat. Maksudnya di sini yaitu membangun hubungan kuat dengan keluarga, teman-teman, dan rekan kerja untuk mendapatkan dukungan emosional dan meningkatkan kebahagiaan. Dan yang terakhir yaitu mencapai kebahagiaan. Kita dapat menerapkan strategi dan teknik yang efektif untuk meningkatkan kebahagiaan, seperti mengembangkan kesadaran diri, kepercayaan diri, dan kemampuan berkomunikasi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, kita dapat mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup, serta meningkatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Baik, sekian book sharing pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan berikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang dirasa kurang dalam penyampaian materi ini. Baik, terima kasih banyak Mbak Vero untuk materinya, sangat insightful sekali dan juga sangat menarik ya untuk share screen yang ditayangkan. Jadi eye-catching banget, jadi kita bisa sama-sama baca juga. Tadi beberapa poin yang disampaikan, mungkin ada beberapa dari poin itu yang banyak kita sepelekan juga ya. Mungkin dari beberapa hal yang kita makan, itu mempengaruhi juga kesehatan, dan itu pun karena kita kebanyakan waktu itu bekerja, jadi itu akan mempengaruhi kita. Terus ada beberapa poin juga yang tadi saya dengar sama-sama relevan dengan core value perusahaan ya. Oke. Dari rekan-rekan lain apakah ada yang mau bertanya atau ada yang menyampaikan sesuatu atau mungkin ada yang mau berbagi terkait dari pengalaman atau yang relevan dengan materi yang sudah Mbak Vero sampaikan? Boleh, saya tunggu apabila ada yang mau bertanya atau ada yang mau disampaikan. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Dari Bang Mil apa ada yang mau disampaikan Bang? Gimana nih untuk materi yang tadi dijelaskan sama Mbak Vero? Halo Bang Mil.
Oke, nggak ada respon ya dari Bang Billy. Boleh dari yang lain? Dari Bang Henry apa ada yang mau disampaikan atau ditanyakan Bang? Atau mau respon terkait dari materi yang udah disampaikan? Tadi kan membahas tentang ini ya, ada membahas tentang hidup sehat juga gitu. Ya, betul. Nah, itu kan ibaratnya nggak semua orang gitu punya waktu kayak free gitu bisa memulai hidup sehat. Itu kira-kira gimana Mbak Vero untuk memulainya gitu? Kan ibaratnya nggak semua orang punya motivasi buat hidup sehat gitu. Kadang ya cuek aja, selagi nggak sakit, ya udah santai aja menjalani hidup tidak sehari-hari gitu tanpa ada mau keinginan lah gitu buat memulai olahraga, makan makanan sehat. Gimana tuh untuk memulai awalnya? Mbak Vero, silakan direspon Mbak Vero. Atau mungkin dari yang lain boleh bantu jawab. Kalau misalnya ada pengalaman nih, mungkin nggak punya motivasi buat memulai hidup sehat, teman-teman yang lain ada yang pernah punya pengalaman, ternyata sepenting itu loh hidup sehat, bagaimana cara memulainya, boleh silakan open mic. Baik, Bang Hendri, terima kasih atas pertanyaannya. Izin saya menjawab pertanyaan dari Bang Hendri. Tadi kan di pertanyaan yang disampaikan itu ada beberapa orang yang nggak suka olahraga ya. Nah, di sini tuh untuk diri kita sendiri tuh kita harus tahu nih, kita nih minatnya di olahraga yang mana, atau enggak misalnya nggak ada waktu kayak untuk angkat beban gitu kan harus ke tempat gym ya, atau enggak harus membeli alat-alat kayak barbel gitu kan. Nah, kita tuh bisa tahu kita bisa menentukan nih olahraga yang simple itu gimana, bisa dari YouTube kayak dari aerobik yang kita tonton di YouTube, atau enggak kita harus menemukan olahraga yang kita suka itu, bisa berlari kah gitu loh Bang, bisa kita tentukan dengan kemauan kita. Terus kalau untuk yang simpelnya sih bisa diatur dari pola hidup sehat sih Bang, kayak kita bisa mengatur porsi makan yang tepat, terus kita juga bisa mengkonsumsi buah minimal bisa buah yang dapat terjangkau lah gitu loh Bang, kayak atau enggak bisa minum jus gitu loh untuk bisa memulai hidup sehat gitu Bang Hendri. Sudah terjawab Bang Henry? Ya sudah, berarti untuk memulainya itu diawali dengan hal-hal kecil dulu ya. Oke, ya betul. Mungkin sedikit menambahkan ya, hidup sehat juga termasuk dari pola tidur ya Mbak Vero ya. Dikurangi bergadang mungkin ya. Gitu. Oke, terima kasih Bang Henry untuk pertanyaannya. Yang lain apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, dari Kang Juf aja deh, ditunjuk deh. Kang Juf ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Atau mau merespon terkait dari materi yang sudah disampaikan Kang Juf? Gak ada si Jupnya, mana nih si Jup? Kang Jufnya mana nih Kang Juf? Gak ada dia, hilang dia.
Nggak ada responnya Ikut dari nanya dong, Kang Juf ada nih, ada nggak Kang Juf? ikut nanya dong. Ikut nanya, oh boleh Kang Eri silakan. Eh, Kadang kan kalau kita untuk memulai kerja itu ada kalanya kita itu bad mood ya. Ada tips-tips nggak untuk istilahnya untuk supaya mengawali hari atau pekerjaan itu moodnya itu enak gitu. Kalau moodnya enak kan apapun bisa dikerjakan lah. Itu saja. Kang Eris, maaf boleh diulang lagi Kang? Sepertinya sinyalnya di saya nggak Oh, kedengaran gitu. suaranya. Sorry. Ya kan, kadang kita kan dalam memulai hari atau memulai suatu pekerjaan itu kan ada saja faktor yang di internal kita, yaitu adalah mood ya, atau apa ya kalau mood bahasanya. Kadang kita tuh lagi bad mood gitu. Nah, tips apa sih untuk supaya kita tuh supaya bad mood itu hilang gitu. Jadi kita juga kan kinerja ke pekerjaan juga bisa maksimal gitu. Oke, terima kasih. Mbak Vero mau bantu jawab dulu, bantu respon dulu? Atau dari teman-teman rekan-rekan ada yang mau bantu respon juga? Baik, terima kasih kepada Kang Eris atas pertanyaannya. Izin saya untuk menjawab ya. Nah, sebelum kita melakukan aktivitas itu kan ada kalanya kita dalam keadaan yang bad mood atau perasaan yang kurang baik. Nah, di sini tuh kita harus menyadari Kang, apa aja yang menyebabkan kita tuh merasa bad mood. Apakah itu dari masalah pribadi, pekerjaan yang menumpuk, atau kurang tidur. Terus dari situ kita tahu akar penyebabnya dan kita dapat mencari solusi yang tepat untuk menghadapinya. Terus bisa kita lakukan dengan ambil waktu untuk diri kita sendiri. Jika memungkinkan, ambil waktu beberapa menit Kang untuk beristirahat sejenak, bisa dengan berjalan kaki, duduk, diam sambil mendengarkan musik yang menyenangkan atau melakukan pernafasan dalam gitu Kang. Jadi kita tuh harus mengenali dulu nih Kang, akar dari kita bad mood tuh kenapa. Jadi kita bisa mencari solusinya untuk ke depan untuk penyebabnya gitu loh Kang. Jadi pekerjaan kita hari itu tuh tidak terganggu dengan emosional kita gitu. Gitu Kang Eris, menurut saya. Oke, Eris, apa sudah terjawab dari respon Mbak Vero? Oh, bagus. Terima kasih ya lihatnya. Kalau dari Bang Eris sendiri nih, pernah nggak Bang pernah merasa seperti itu, moodnya jelek? Terus biasanya gimana nih? Kan tadi kan menanyakan bagaimana hal yang baik gitu kan buat menanggulangi hal seperti itu. Kalau Bang Eris sendiri, apakah pernah punya pengalaman seperti itu? Ya punya sih pengalaman, cuman memang kadang betul juga sih. Berarti kita harus cari dulu akar bad moodnya itu ya. Bagus sih. Berarti sama Saya ya? setuju lah. Sama cara Setuju. menanggulangi hal-hal bad mood di tempat kerja kayak gitu ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Satu orang lagi, apa ada yang mau ditanyakan? Atau Bang Iim, Bang, ada yang mau ditanyakan Bang? Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Ntar jawabin aja, karena ada bersebelahan gitu. Oh, oke. Kang Rifki mau nanya itu kayaknya. Kang Rifki, Iya. boleh. Kang Gon mau nanya itu sama Vero. Boleh di open mic aja Bang. Oke, kalau nggak ada, apakah ada masukan dari Pak Adi atau dari Kang Rizky terkait dari book sharing hari ini atau materi yang disampaikan oleh pemateri?
Oleh selamat siang udah mau masuk jam waktu siang ya. Mungkin sedikit masukan kalau misalkan untuk dari pola hidup sendiri, kalau menurut saya, apakah suara saya terdengar jelas? Maaf. Ya, dengar, Mas. Sudah jelas. Oke. Kalau misalkan untuk pola hidup sendiri, kalau menurut saya, kalau untuk pola hidup yang sehat itu, apalagi kalau misalkan menyangkut dengan pekerjaan, aktivitas sehari-hari, kalau menurut saya, kalau sebaiknya, mungkin kalau semisalnya kita sendiri mungkin dengan aktivitas yang padat, kalau misalkan tidak bisa olahraga berat, mungkin bisa olahraga kecil, misalkan di pagi hari, atau mungkin yang beragama Islam mungkin setelah sholat subuh bisa jalan-jalan kecil, dari daerah komplek atau pekarangan rumah, atau bisa dengan olahraga kecil seperti bisa sit up, push up, yang notabene misalkan step by step, mungkin hari ini 5, next time 7, next time 10. Dan untuk kalau misalkan mengatasi stres itu sendiri, kalau menurut saya yang penting berpola pikir positif. Kenapa saya bilang kayak gitu? Kalau menurut saya, pandangan saya sendiri, saya mempunyai kunci yang mana kayak contoh misalkan saya ngelihat anak saya sendiri, mana itu sebagai obat yang bikin masalah saya itu hilang dalam sementara mungkin. Kalaupun harus benar-benar pengen rileks sendiri, kalau misalkan nggak mau bisa di rumah, bisa pergi jalan-jalan. Kalau saya jalanin itu misalkan saya, kalau masalah kerjaan saya ada masalah di rumah juga ada masalah juga. Biasanya itu saya ninggalin handphone, saya cuman bawa mungkin sedikit uang, terus saya jalan-jalan itu sampai refreshing otak. Ya, yang mana sekalian merileksin otak biar benar-benar keadaannya benar-benar rileks gitu. Itu sih kalau menurut saya sih kuncinya, sama pola jam tidur kalau menurut saya sih itu yang benar-benar harus benar-benar dijaga gitu. Kalau misalkan pengen yang hidup benar pola hidup sehat, benar-benar untuk pola tidurnya benar-benar harus dikontrol gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Rizky. Berarti berpikir positif itu sangat-sangat penting ya Mas Rizky ya. Terus tadi juga sempat ada mention lagi soal pola jam tidur. Karena kalau misalnya sering-sering bergadang, pasti nanti pas bangun tuh, yang biasa saya rasakan gitu ya, kalau misalnya bergadang, pasti nanti entah badan atau misalnya kepala itu pasti sakit-sakit gitu. Nah, itu mempengaruhi nanti kita bagaimana bekerja di kantor gitu. Terima kasih banyak Ya, Mas benar. Rizky untuk penjelasannya, untuk pengalaman yang sudah disampaikan. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi, rekan-rekan? Kalau di grup kamu aja. Ini share kamu ya. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan dari Mbak Vero, apakah ada kata terakhir atau 1-2 kata yang mau disampaikan, Mbak Vero? Udah cukup sih, Mbak. Ya, terima kasih buat semuanya yang telah mengikuti book sharing hari ini. Semoga book sharing yang telah disampaikan oleh Mbak Vero ini menjadi insight untuk kita semua, terutama dalam bekerja cerdas efektif, menjaga kesehatan fisik dan mental, terus mengelola stres dan kecemasan, apalagi itu terkait dengan pekerjaan. Nah, untuk selanjutnya kan dari ada
privilege nih untuk Mbak Vero untuk pendidikan selanjutnya mau ke siapa ataukah mau pendidikan dari kita aja untuk sharing selanjutnya. Untuk book sharing selanjutnya balik lagi ke daerah pusat nggak apa-apa, Kang? Boleh. Jadi nanti kita skemanya misalkan setelah area pusat, nanti setelah pusat kita ke area lagi. Mau minggu depan pinginnya Bang Henry yang jadi book sharing. Cok. Bang Henry ya, oke, gimana Bang Henry, siap ya? Tolong siapkan bukunya untuk book sharing di minggu selanjutnya. Siap. Nanti balik lagi ke Region gitu, berarti selang-seling ya? Iya, jadi kita selang-seling lah. Sekali di pusat, sekali di region. Oke. Biar semuanya kebagian. Siap. Oke ya Bang? Oke, cukup. Terima kasih untuk semuanya. Khususnya untuk Mbak Vero, saya kembalikan ke Melisa. Oke, baik. Kalau tidak ada yang mau disampaikan lagi, saya tutup acara book sharing hari ini. Saya sangat menghargai untuk Mbak Vero. Terima kasih banyak ya Mbak untuk materi yang disampaikan. Materi yang disampaikan tidak hanya memperkaya pengetahuan kita, tetapi juga mempererat hubungan antara rekan-rekan di perusahaannya. Semoga informasi dan inspirasi yang didapat dari buku-buku di sesi ini, kemarin-kemarin dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam pekerjaan maupun pengembangan diri. Terima kasih pula atas semangat dan antusiasme yang luar biasa selama acara berlangsung. Kami berharap semoga kegiatan ini dapat menjadi pemicu untuk lebih sering berbagi pengetahuan dan memperluas wawasan bersama. Oke, sebelum menutup acara ini, kami mengingatkan untuk terus menjaga semangat kesehatan juga relevansi dengan tadi yang disampaikan oleh Mbak Vero ya. Karena pengetahuan adalah aset yang tak ternilai harganya. Dan terima kasih saya sampaikan sekali lagi untuk setiap rekan-rekan yang mengikuti book sharing hari ini. Sampai jumpa di acara book sharing selanjutnya. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali semuanya.